Halo, apa kabar? Ya, saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Ya, pada video ini saya akan menganalisis suatu bentuk karya musik dari periode klasik, yaitu minuet. Ya, minuet ini merupakan salah satu jenis dari song form with trio. Ya, dalam video ini saya mencoba menganalisis karya dari Beethoven yang berjudul Minuet in G Major nomor 2. Tapi sebelum saya mulai menganalisis, sedikit saya akan menjelaskan tentang minuet. Apa sih minuet itu sebenarnya? Jadi minuet ini merupakan kombinasi dari dua bentuk lagu atau song form. Yang pertama disebut dengan bentuk lagu yang pertama disebut dengan principal song form. Lalu bentuk lagu yang kedua disebut dengan subordinate song form. Dan di sini saya sudah membuat skemanya. Ya, umumnya minuet itu terdiri dari 3 bagian struktur. Jadi dalam masing-masing bentuk lagu, baik di song form pertama ataupun song form kedua, itu masing-masing mempunyai 3 bagian struktur. Ini yang umum, yang pertama. Lalu yang kedua ini jarang sekali nih. Jadi dalam masing-masing bentuk lagu terdapat 2 bagian. Iya, bentuk lagu kedua dalam minuet ini umumnya disebut dengan trio. Istilah trio ditetapkan sebagai identifikasi subordinat song form dalam minuet. Jadi ini song form kedua ini disebut dengan trio. Umumnya disebut dengan trio. Ya, trio ini memiliki karakter yang kontras dengan bentuk lagu pertama. Jadi terdapat kontras antara trio dengan bentuk lagu pertama. Karakter trio lebih tenang dari bentuk lagu yang pertama. Ya, karakternya tenang. Lalu trio ini umumnya diakhiri dengan authentic cadence, ya. Half cadence ataupun retransisi leading untuk kembali ke song form pertama. Dan di akhir dari trio biasanya akan ditandai dengan da capo al fine untuk kembali ke song form pertama. Ya, penggunaan dua bentuk lagu secara berurutan dalam minuet ini, dalam gerakan minuet ini merupakan hasil dari perpaduan dua tarian yang lazim pada periode Renaissance dan Barok. Jadi seperti itu. Lalu ya di sini sudah terdapat lagu dari Beethoven yang berjudul Minuet in G Major. Sebelum kita analisis, coba kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu.
sini udah saya sediakan partitur yang sudah saya coba analisis sebelumnya. Nah, dalam Minimat ini di masing-masing bentuk lagu ada 2 bagian. Jadi di bagian pertama itu song form pertamanya itu A dan B. Nah ini A dan B. Jadi ini song form pertamanya. Yang A ini bagian pertama, yang B ini bagian kedua. Lalu di bagian A ini terdapat motif ya dari augmat sampai bar pertama. Nah ini motif utamanya ini. Udah saya coba analisis. Lalu dari sini tuh membentuk frase sampai dengan bar ke 4 setelah augmat. Ya, di sini ini ada garis biru sampai di sini. Ini frase antecedennya. Lalu frase konsekuennya atau frase jawabnya itu dari bar ke 5, bar keempat ketukan ketiga sampai dengan akhir tanda pengulangan. Nah ini frase jawabnya. Lalu bagian A ini diakhiri dengan half cadence ya, dari akord 2 ke 5. Ya. Jadi dari akord 2 ke 5 kenapa dibilang half cadence? Karena akord 2 ini tidak memiliki leading tone dan dia bergerak ke non tonika. Jadi akord 5 kan tanpa tonika. Jadi disebut dengan half cadence. Lalu di bagian B ini ya ini ada garis biru kecil ini semi frase udah saya tandain. Sampai ini garis biru yang panjang ini frase tanyanya habis di sini. Lalu uniknya di bagian B ini dia mengambil motif atau frase dari bagian A. Tapi di sini terdapat pelebaran interval. Ya. Kalau di bagian A itu intervalnya interval 3, tapi kalau di sini tuh intervalnya diperlebar jadi 7 ya, interval 7. 6. Jadi interval 6. Nah, ini dia diakhiri dengan authentic cadence. Ya. Jadi disesuaikan dia mengikuti frase antecedent di bagian A. Ya, jadi masing-masing dari bagian ini terdapat pengulangan. Lalu coba kita lihat di bagian trio. Nah ini bagian trio tadi terkesan lebih tenang dibanding bagian A dan B ya. Bagian trio ini lebih tenang daripada bentuk lagu yang pertama. Ya. Nah di sini tonalitas berubah menjadi dominannya G mayor. Ya, jadi tonalitasnya berubah terdapat modulasi ke D mayor, dominannya G. Ya. Di trio ini di bagian C-nya diakhiri dengan authentic cadence. Ya, dari 5 ke 1. Ini udah di tonalitasnya jadi dari akord sebenarnya di sini incomplete ya. Jadi ya kita bisa sebutkan 5 ke 1 karena terdapat ya ini
dia 5 ke 1 tuh berarti 5-nya D kan A. Di sini terdapat potongan atau incomplete akor A dan cis, ini A mayor ke D, ya 5 ke 1. Lalu masih tetap dominan dari G mayor di bagian D. Di bagian D ini masih ngikutin tonalitas di bagian sebelum, bagian C masih di D mayor. Tapi di bar keempat setelah augmat ini terdapat retransisi leading tone D ke G, jadi kembali ke G mayor. Sini nih kalau kita lihat sini ada nada cis, ya ini sebagai leading tone dari D, ini menandakan dia mau kembali lagi ke G mayor. Ya, dia mau karena dia mau balik lagi ke bentuk yang sebelumnya, ke bentuk lagu pertama. Nah, jadi seperti ini. Nah, di akhir dari bagian D ini dia ditandai dengan da capo alpine. Ini menandakan dia kembali lagi ke song pom pertama tanpa ada pengulangan. Dan bagian D ini diakhiri dengan authentic cadence. Nah, ini tonalitasnya udah kembali lagi ke G mayor. Ini jadi dari D ke G nih. Kalau bisa dilihat di sini. Ya. Jadi balik lagi dia ke song pom pertama. Nah, di sini nanti dia habisnya fine-nya ini di akhir dari bagian B tanpa ada pengulangan. Jadi ya demikian. Jadi kesimpulannya dia ini memiliki dua bagian struktur dalam masing-masing bentuk lagu. Ya, di bentuk lagu yang pertama atau song pom pertamanya ada bagian A dan B. Lalu di bagian trionya terdapat bagian C dan D. Ya. Lalu yang kedua, bagian A diakhiri dengan half cadence dari akor 2 ke 5. Lalu bagian B diakhiri dengan authentic cadence dari akor 5 ke 1. Lalu bagian C diakhiri dengan authentic cadence juga, tapi tonalitasnya dari B mayor. Lalu bagian B diakhiri authentic cadence. Nah, dari sini sudah transisi ke G mayor. Lalu yang ketiga, frase konsekuen bagian B diambil dari frase antecedent bagian A. Dan interval pada frase tersebut kemudian diperlebar. Ya, tadi seperti yang kita lihat, ada frase di bagian A yang diambil dan ditempatkan di bagian B. Lalu frase tersebut intervalnya diperlebar. Seperti itu. Lalu yang keempat, tidak terdapat perubahan meter. Ya, kalau kita lihat tadi nggak ada perubahan meter ya, tetap di 3/4 dan pada kunci yang sama, tapi terdapat modulasi ke relatif dominan dari G mayor dalam pada bentuk trionya. Lalu yang kelima, tidak terdapat intro. Ya, kalau kita dengar tadi ini dalam minuet ini nggak ada intro. Dan juga nggak ada transisi dari bentuk 1 ke bentuk 2. Tadi kalau kita dengar juga nggak ada transisi dari bentuk lagu yang pertama ke bentuk lagu yang kedua. Lalu akhir dari trio ditandai dengan da capo alpine untuk kembali ke bentuk 1 tanpa ada pengulangan bagian. Lalu terakhir, karakter trio lebih tenang daripada song pom pertama. Ya, kalau tadi kita bisa dengar, kita bisa menilai ya masing-masing. Kalau menurut aku tadi itu trio itu lebih tenang ya. Jadi ritmisnya itu dia nggak seperti di song pom pertama yang terkesan
nggak tenang ya, malah seperti itu. Ya, jadi demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari analisis karya dari Beethoven yang berjudul Minuet in G Major nomor 2. Ya, sekian, terima kasih sekali lagi atas kesediaannya menonton konten ini. Saya harap dapat bermanfaat, menambah wawasan teman-teman yang menonton. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.